Halo, jumpa saya dengan Ihan Martoyo dari Prodi Teknik Elektro UPH. Saya bersama teman-teman yang punya proyek menulis buku. Kita semua bertekad bahwa COVID ini harus memberikan pembelajaran yang kita bisa bawa pulang walaupun nanti pandemi sudah lewat. Saya dengan pemimpin proyek buku ini ada Pak Dr. Juandijo dan Pak Dr. Reinhard Pinontoan dari Prodi Bioteknologi UPH. Selamat malam Pak Reinhard dan Pak Juandi. Malam Pak Ihan. Saya juga bersama dosen-dosen, ada Ibu Natania Abigail juga dari Prodi Bioteknologi UPH, ada Pak David Matahari dari Prodi Psikologi, dan Pak Dr. Henry Uranus dari Prodi Teknik Elektro UPH. Selamat malam Bu Abi, Pak David, Pak Henry. Selamat malam Pak Ihan. Nah, jadi kita ada proyek buku ini, bisa dilihat ini covernya, COVID-19 and Beyond, ini bisa didapatkan di Google Play. Saya ke Pak Dr. Juandijo dulu ini. Gimana sih jadi proyeknya, ide awalnya sampai nulis buku yang demikian? Pak Juandi, silakan. Ya, terima kasih Pak Ihan. Awalnya sebenarnya ketika kami melihat buku saku yang dikeluarkan oleh FK UPH yang di bawah bimbingan Dr. Andre Kurniawan, kami bilang, buku yang menarik. Pedoman-pedoman sederhana yang bisa dilakukan oleh kala umum. Jadi waktu itu saya ngobrol sama Pak Reinhard, apakah kita bisa melakukan sesuatu yang serupa? Lalu Pak Reinhard melontarkan fakta bahwa mahasiswa prodi biologi sebenarnya ada menulis edisi khusus terhadap COVID, ya, majalah Atom ya dari prodi biologi terhadap COVID. Jadi setelah kami bertukar pikiran itu sekitar Oktober 2020. Jadi kita tukar pikiran, bagaimana kalau kita expand ini dari konten majalah ini untuk menjadi satu buku yang layak. Jadi sekitar awal Februari, ya saya ingat sekitar sebelum Valentine, 11 Februari kalau saya nggak salah ingat 2021, saya, Pak Reinhard, Pak David, dan Bu Astia, kami akhirnya melakukan pertemuan pertama untuk menjadi tim editor dari penulisan buku ini. Tujuannya ya seperti tadi diutarakan Pak Ihan di awal, bahwa kita ingin belajar dari COVID-19 ini, nggak cuma sedih dan menghadapi gejala penyakit dan kematian aja yang ditimbulkan. Kita harus belajar sesuatu, dan tentunya bukan cuma buat kita dari pihak akademik. Adalah tugas kita juga untuk menyampaikan informasi ini ke masyarakat luas. Nah, dari situ kita terus berkembang. Pak Reinhard banyak melontarkan banyak ide. Dari yang kontennya sebenarnya waktu awal sederhana, ya nanti Pak Reinhard bisa cerita lebih banyak, terus makin meluas. Pak Reinhard mengajak Pak David awalnya untuk memberikan masukan psikologis, mengajak Pak Henry untuk memberikan tambahan dari hal yang lain, terus mengajak alumni bio ya yang sekarang lagi kuliah di luar negeri. Tujuannya jadi menciptakan satu buku terkait, kalau boleh saya sebut, serba-serbi COVID. Buku yang mungkin di kalangan umum di toko buku ada. Namun menurut kami yang unik dari buku ini adalah kita nggak cuma bercerita tentang virusnya, tentang penyakitnya. Ya, itu adalah basic. Tapi kami bercerita lebih dari itu. Ya, yang nanti akan dibahas oleh Pak David, Pak Henry, dan Bu Abigail. Ya, hal-hal lain yang lebih menarik. Ya, hal-hal lain yang di atas dari virus dan penyakit itu, namun yang dihadapi oleh masyarakat umum sehari-hari. Jadi harapan kami buku serba-serbi COVID-19 buatan UPH ini akan memiliki nilai jual yang lebih unggul dibanding buku-buku yang serupa. Oke, terima kasih Pak Dr. Juandi. Saya ke Pak Dr. Reinhard Pinontoan, ini penggagas bukunya juga. Ada yang ingin ditambahkan Pak? Gimana sih gagasan awalnya Pak sampai buku ini jadi Pak? Ya, jadi karena kita di dalam masa-masa pandemik di awal ya, banyak hal yang terjadi dan banyak hal kita nggak mengerti pada awalnya kan gitu. Dan oleh karena itu kita perlu kayak pegangan lah ya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang yang sebenarnya tidak tepat gitu atau hoax lah ya. Makanya kita perlu akhirnya dengan Dr. Jo dan teman-teman merumuskan, membuat suatu buku yang
ilmiah, ya dasarnya ada ilmiahnya nih, ya. Tapi populer, yang dimana masyarakat diharapkan bisa mengerti dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah kita membahas juga beberapa perbandingan dengan pengalaman teman-teman ataupun alumni dari Prodi Bio yang sementara sekolah ataupun kerja ya di luar negeri, ada yang di Eropa dan di Australia dan juga di Jepang. Ya, dengan demikian kita berharap kita dapat gambaran tentang kebijakan pemerintah dan mungkin juga tentang respons dari masyarakat di sana gitu ya. Dan memang ini cerita di awal ya, di tahun pertama lah ya, di mana pada saat itu kita tahu bahwa di Indonesia juga angka kejadian sangat tinggi ya. Nah, untuk sementara waktu itu di negara-negara tersebut cukup rendah gitu. Jadi ini kita belajar ya, membandingkan apa yang mereka lakukan dan hal yang baik. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia ternyata salah satu negara yang berhasil juga akhirnya ya dalam mengatasi masalah COVID ini. Jadi ya ini di awal lah. Jadi harapannya paling tidak memang kita tidak berharap ini terjadi lagi gitu ya, tapi ini bisa jadi satu pelajaran ke depannya ya, karena kita harus belajar dari masa lalu untuk menuju masa depan begitu ya, dalam penanganan yang lain juga. Bukunya secara ilmiah solid karena ditulis oleh memang pengajar maupun peneliti yang memang di bidangnya, tetapi juga dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dengan mudah oleh kalangan populer begitu ya. Nah ini saya pengen tunjukin lagi nih covernya di Google Play. Desain covernya seperti ini ya, dan bisa dibaca sampelnya. Kebetulan ini cover depannya ya. Kita bisa lihat juga daftar isinya nih. Ini ada kata pengantar dari Pak Rektor UPH. Lalu ini ada beberapa daftar isinya buat yang pingin tahu atau pingin tahu banget daftar isinya. Ini berbagai hal yang dibicarakan di sini. Kebetulan Pak Reinhard juga memicu ide untuk perbandingan belajar dari COVID di Italia, di Jepang, dan di Australia. Nah ini bisa kita obrolin sedikit ini. Jadi Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar ini penanganan COVID-nya ini seperti apa sih? Apa benar kita itu yang terbaik, Pak Reinhard? Ya, ini yang nulis sebenarnya alumni dan teman ya yang dari Jepang. Jadi mereka menceritakan lah tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Eropa, Jepang, dan juga di Australia. Memang kebijakannya bermacam-macam ya. Pada prinsipnya sangat ketat sekali, khususnya kayak di Australia kita tahu, Jepang masyarakatnya juga sangat taat ya, dan juga kebijakan yang dilakukan di Italia pada awalnya yang cukup naik, kemudian mereka bisa membuat suatu kebijakan yang baik ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga kita di negara Indonesia juga kita tahu sendirilah ya, dengan dinamika yang ada dan kita belajarnya termasuk cepat juga ya, dan dalam waktu singkat kita juga bisa menurunkan angka yang kejadian ya, dan kalau dilihat mungkin kasus per kasus lah, kita nggak bisa ambil kebijakan negara lain kemudian kita terapkan di negara kita gitu ya, karena di negara kita punya keunikan yang tersendiri, jadi harus customize ya. Jadi makanya saya pikir pemerintah Indonesia sudah baik sekali ya dalam menangani ya, bahkan dalam keadaan sekarang kita melihat juga di negara lain juga cukup meningkat, dan Indonesia cukup walaupun ada peningkatan lebih relatif kecil dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, mungkin secara umum kalau kita lihat Australia kan sangat ketat ya, berusaha zero case begitu ya. Terus ada negara-negara yang mungkin lebih longgar karena pertimbangan ekonomi dan lain sebagainya. Terus sekarang muncul perdebatan ya, apa benar lockdown itu mengurangi angka kematian? Terus ada yang nulis paper ya, ekonom dari Amerika bilang mungkin nggak terlalu jauh bedanya lockdown atau nggak lockdown gitu ya. Itu gimana pendapatnya? Saya mungkin ke Pak Reinhard dulu, terus nanti ke Pak Juandi mungkin ada komentarnya. Silakan Pak Reinhard. Ya, kalau menurut saya sih Pak, faktor kejadian yang tinggi ini bukan hanya karena kita membatasi jarak saja gitu ya.
Jadi ini kan banyak faktor. Ya, mungkin pemerintah punya pemikiran sendiri untuk menetapkan ataupun menerapkan kebijakan lockdown. Tapi yang jelas infeksi itu terjadi juga kalau menurut saya paling penting itu diri sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa secara alami gitu ya, tubuh kita juga harus kuat gitu ya. Ya tentu saja sekarang ini dengan vaksinasi ya. Vaksinasi kan mempercepat ya, membuat suatu kekebalan tubuh, misalnya buatan lah ya, dipersiapkan untuk itu. Nah, tapi hal-hal yang lainnya juga kita harus makan yang baik dan mungkin ya jaga kesehatan dan yang lainnya juga faktor-faktor yang penting. Nah, di Indonesia uniknya mungkin ya kita diberkati juga dengan sistem imun yang relatif lebih baik mungkin ya secara umum ngomongnya ya dibandingkan negara-negara yang maju dengan lingkungan yang sudah bersih sekali gitu ya. Mungkin Dr. Ju bisa jelaskan lebih jauh tentang sistem kekebalan tubuh karena beliau yang ahlinya. Oke, jadi lockdown atau nggak lockdown Indonesia gimana Pak Dr. Juandi dibanding negara lain? Iya, Pak. Terkait dengan pertanyaan apakah lockdown ini berguna apa enggak, mungkin bisa dilihat dari dua sudut ya. Kalau dari sisi kesehatan masyarakat, dari public health, sudah pasti berguna. Karena ini kan satu prinsip dasar di bidang kedokteran ya. Kalau ada penyakit menular, pasien itu memang harus dikarantina, harus diisolasi agar tidak menular ke orang lain. Dan jadi dari sudut itu, lockdown itu berguna. Tapi memang kalau dilihat dari sudut lain, ekonomi, ya interaksi masyarakat, memang ini menjadi satu masalah yang jadi abu-abu. Ya, lockdown ini mengubah gaya hidup kita, mengubah segala kebiasaan kita, interaksi kita. Ya, di satu sisi mungkin memicu ini ya, percepatan kita untuk mengadopsi gaya hidup digital. Ya, namun sisi lain memang dia mengurangi interaksi kita. Jadi kita bukan kita kehilangan sisi sosialitasnya lagi sebagai manusia. Jadi memang kalau dilihat dari kacamata sisi lain, dari ekonomi, dari sosial yang mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak David, memang ini menjadi satu tanda abu-abu. Apakah lockdown itu benar apa enggak? Dan saya pribadi bersyukur bahwa Indonesia tidak gerasa-gerusu untuk mengikuti gaya waktu itu pemerintah China, pemerintah Singapura untuk langsung lockdown. Karena kita bisa membayangkan kalau kita lockdown, ekonomi kita bisa lebih anjlok dibanding saat ini. Ya, dengan gaya minor lockdown itu ya, modifikasi lockdown itu, ekonomi kita minimal walaupun menurun, tapi bisa bertahan lah. Bisa relatif stabil. Dan jadi dari sudut itu modifikasi seperti yang tadi juga diutarakan Pak Renat ya, tiap negara berbeda. Jadi satu hal yang diterapkan di negara A belum tentu bisa diterapkan negara B. Yang diterapkan di Indonesia dengan gaya PPKM ini, kalau kita sekarang bisa trace back, menurut saya itu yang memang tepat dilakukan oleh dan untuk Indonesia ya. Dan Indonesia juga mungkin di Asia Tenggara yang paling gencar untuk vaksin booster begitu ya, sehingga itu walaupun penduduk kita banyak tapi meningkatkan juga ya imunitas kita, dan dari segi kasus mungkin kita tetap yang kelihatan terbaik ya di negara-negara sekitar kita ya. Betul. Saya pelan-pelan pingin ke Bu Abigail ini. Untuk masyarakat umum yang biasa, mungkin pergulatan kita adalah lebih ke arah chapter yang ditulis oleh Bu Abi nih soal hand sanitizer, desinfektan, ya itu yang sehari-hari harus kita gumulkan begitu ya. Seberapa efektif sih ini melawan virus SARS-CoV-2, Bu Abi? Oke, jadi kalau kita bicara soal hand sanitizer, desinfektan ini kayak jadi semacam teman kita ya di tengah pandemi, karena efektif, lebih praktis gitu. Apalagi kalau di kondisi kita buru-buru, nggak punya air dan sabun. Gitu. Tapi sebetulnya ya memang secara efektivitas dia cukup baik karena dia di dalam kandungan desinfektan dan juga hand sanitizer itu punya bahan-bahan aktif yang punya sifat namanya virusidal, Pak.
Jadi kalau virusidal itu berarti dia membunuh virus gitu. Kalau bakterisidal berarti dia membunuh bakteri. Nah, tapi memang ada rules yang harus diperhatikan, Pak, terkait juga dengan efektivitasnya. Karena kalau nggak dipatuhi rules ini nanti bisa menimbulkan masalah nih sebenarnya, Pak. Ada dibahas juga, Pak, kebetulan di dalam buku chapter-nya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi rules-nya atau gimana kebiasaan yang baik itu ya kalau soal desinfektan atau hand sanitizer. Oke, terima kasih Pak Ihan. Nah, satu hal yang mungkin banyak sekali orang-orang belum paham gitu. Sebenarnya kenapa sih ada hand sanitizer lebih khususnya ya? Karena yang paling sering dibawa nih. Jadi hand sanitizer itu sebenarnya gunanya untuk membantu kita membersihkan bagian permukaan, terutama bagian permukaan tangan yang kotor gitu. Yang mungkin kita udah sentuh benda-benda khusus, tapi lebih baik digunakan ketika tidak ada sabun ataupun air mengalir. Jadi kalau kita ngomongin hand sanitizer, kapan kita perlu pakai? Berarti kita harus pakai sebetulnya dan sebaiknya ketika sabun air mengalir tidak tersedia. Nah, di saat itu kita pakai. Tapi kalau memang sabun dan air itu tersedia, ada baiknya kita pakai sabun dan air. Kenapa? Karena menurut penelitian sendiri, jadi ada satu penelitian Yip dan kawan-kawan di Amerika Serikat, mereka meneliti bahwa ternyata sebenarnya sabun dan air itu lebih efektif. Dalam hal apa? Karena kalau hand sanitizer itu sendiri, ya ia membersihkan gitu, dia mematikan bagian-bagian virusnya di dalam permukaan tangan. Tapi dia tidak membilas gitu, tidak membilas bagian-bagian permukaan yang sudah terkena oleh virus atau partikel-partikel benda tertentu. Tapi kalau kita lewat air dan juga sabun, pertama bagian-bagian virusnya itu bisa mati, yang kedua bisa dibilas oleh air itu sendiri. Jadi seperti itu sih kira-kira, Pak. Oke, berarti sebenarnya cara yang terbaik itu cukup mudah ya diakses oleh kebanyakan masyarakat, yaitu air dan sabun begitu ya. Hanya kalau kita di perjalanan kurang leluasa, hand sanitizer itu sementara waktu membantu kita juga begitu ya. Ya, bisa jadi pilihan. Betul, Pak. Saya ingin ke Pak David ini. Tadi udah dikasih hint juga dari Dr. Joe ya, bahwa permasalahan pandemi kita ini bukan cuma permasalahan virus penyakitnya aja, tapi kita juga berjuang dengan permasalahan hoax ya. Dan ini ada satu chapter juga yang ditulis Pak David yang dari Prodi Psikologi, mengantisipasi hoax dengan sistem berpikir dua dan prinsip metode ilmiah. Ya, waktu di awal pandemi kan kita banyak dengar pertengkaran ya soal masker bagus atau enggak ya, bahkan virusnya sendiri bohong atau enggak ya, kita kan nggak bisa lihat gitu ya. Nah, jadi gimana sebenarnya menghadapi hoax, Pak David? Oke, baik, terima kasih Pak Ihan. Jadi sebenarnya untuk menghadapi hoax ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi cara pertama yang paling efektif itu adalah ini ya, tidak begitu saja percaya gitu dengan kemampuan diri sendiri dalam mengolah informasi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa psikologi kognitif itu ada istilahnya overconfidence. Kita tidak boleh bersikap overconfidence ketika kita memproses suatu informasi. Itu langkah awalnya. Jadi di sini saya membahas ada dua sistem berpikir. Yang paling sederhana itu sistem berpikir 1 dan sistem berpikir 2. Kalau kita membagi sistem berpikir. Sistem berpikir 1 itu sendiri adalah sistem berpikir cepat. Sedangkan sistem berpikir 2 itu adalah sistem berpikir lambat. Nah, Pak David tampaknya agak terputus ya. Ini udah nyambung lagi, Pak. Silakan, Pak. Oh, oke. Ada sistem berpikir 1 yang cepat dan 2 yang lambat ya. Itu dari Kahneman kalau nggak salah ya, Pak. Gimana itu, Pak? Kalau dari Kahneman. Lambat. Kalau sistem berpikir lambat itu adalah ketika kita memperoleh suatu informasi, kita mengambil waktu dulu sejenak. Kemudian kita berpikir kritis, bersikap kritis. Kemudian kita mengolah informasi tersebut dengan pelan-pelan. Nah, sayangnya kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang ekonomis gitu, efisien dalam mengolah informasi. Jadi berusaha meminimalisir resources kita gitu loh. Jadi setiap kali kita memperoleh informasi, kalau kita harus pikirkan baik-baik kan capek ya.
Nah, jadi kebanyakan yang kita pakai itu sistem berpikir satu. Nah, inilah yang rentan banget sama hoax. Gitu loh. Jadi sebenarnya langkah awalnya ya sederhana, kembali ke tadi. Oke, jangan overconfidence dengan kemampuan diri sendiri. Itu kira-kira sih Pak Ihan. Ya, Ini selanjutnya saya nggak bercerita terlalu banyak supaya tidak ini. Saya ingin tambah satu pertanyaan lagi ya, karena itu kan tadi rumusnya kelihatannya sederhana ya, jangan overconfidence, artinya kembangkanlah skepticism kepada diri sendiri ya. Tapi kan itu susahnya setengah mati ya, karena kan kita sangat suka percaya kepada diri sendiri. Dan kalau kita biasanya mekanismenya adalah dengar berita yang hoax gitu ya di medsos, terus kita pikir, wah jangan-jangan ini informasi rahasia yang cuma saya doang yang tahu ya. Walaupun itu teori konspirasi rumit yang aneh dan sebagainya, tapi ini informasi yang cool banget yang saya saja yang tahu. Lalu kalau teori itu dikonfirmasi, kan hormon-hormon senang di otak kita itu bermunculan, terus kita jadi senang ya, karena kita disupport, dikonfirmasi oleh echo chamber komunitas kita ya. Jadi keluar membentuk skeptisisme terhadap diri sendiri itu susahnya setengah mati itu Pak David. Itu gimana caranya Pak? Betul, betul. Karena itu kita, ketika saya mencoba menuliskan chapter ini, karena itu saya membahasnya dengan pelan-pelan sih Pak Ihan, gitu loh. Jadi kita harus bereskan mindset di kita dulu gitu, bahwa kita bisa percaya dengan pikiran kita gitu loh. Kita bisa percaya dengan pikiran kita dan pengamatan kita. Jadi memang harus pelan-pelan, kita harus mulai dari mungkin kita tidak bisa selamanya mengandalkan pikiran atau pengamatan kita. Bahkan mungkin kita harus skeptis terhadap pengamatan dan penglihatan kita. Nah, selanjutnya memang perlu habit sih Pak Ihan. Tapi kalau kita nggak mulai dari bahwa kita aware dengan kelemahan kita, itu kita nggak akan kemana-mana sih gitu loh. Langkah-langkahnya berikutnya ya kita bangun pelan-pelan, kemudian langkahnya apa lagi. Setelah itu kita bisa belajar mengenali misalnya informasi-informasi yang sifatnya hoax ada karakteristik tertentu juga loh, gitu loh. Yang lebih mudah memicu sistem berpikir satu, yang lebih mudah ciri-cirinya memainkan emosi kita. Jadi pelan-pelan kita kalau sudah kenal gitu ya dengan cara berpikir kita yang tidak selamanya akurat, pelan-pelan kita akan lebih mudah untuk membangun habit itu sih Pak. Jadi lebih kritis, lebih skeptis. Nah kalau selanjutnya kalau seperti itu ya akhirnya joy itu yang tadi Pak Ihan bilang, ada dopamin segala macam, kita merasa excited. Akhirnya excitednya kita peroleh karena kita lebih bisa mengenali diri kita gitu loh. Dan kita lebih excitednya karena kita lebih merasa tenang gitu. Kita merasa tenang dan kita nggak gampang terombang-ambing. Karena kalau misalnya kita gampang terombang-ambing, akhirnya kita pusing sendiri tuh. Jadi kita bisa stressful. Ada informasi ini, ada informasi mana yang benar ya? Informasi ini, informasi itu. Jadi itu dopamin yang sejenak sih kalau misalnya kita bisa lihat Pak Ihan. Oke, jadi mengembangkan habit yang lain sehingga dopaminnya mengalir justru di momen-momen yang lain di mana kita lebih kritis begitu ya. Pak Ihan. Nah, saya ingin ke Pak Henry Uranus, ini ada satu chapter yang Pak Henry tulis buat orang teknik luar biasa interesting ya, karena soal ultraviolet yang bisa membersihkan virus mungkin lebih bersih daripada sabun ya. Tapi apa sih yang harus diperhatikan Pak dalam penggunaan ultraviolet ini Pak? Ya, terima kasih Pak Ihan. Ini motivasi saya menulis ini sebenarnya karena hal itu, yaitu bahwa ultraviolet bisa punya sifat germicidal itu tidak diragukan karena sudah dipakai sejak lama ya di lab untuk membersihkan sisa-sisa percobaan dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya ultraviolet itu ada banyak macamnya. Jadi yang mana yang bisa punya efek germicidal itu satu. Yang kedua adalah sebenarnya sesuatu yang bisa membunuh kuman itu juga sesuatu yang bisa berbahaya buat kita. Jadi ada aspek safety yang harus diperhatikan dan cukup juga merupakan semacam concern bahwa beredar di pasaran ada banyak
perangkat-perangkat yang bisa orang pakai di rumah. Dan tidak semua orang yang pakai itu mengerti ini bahaya. Lalu anak kecil dengan mudah menjangkau, padahal dia pun tidak mengerti bahayanya. Nah, ini concern saya adalah menjelaskan di buku ini UV itu seperti apa, kenapa dia bisa membunuh kuman, bukan hanya virus, tapi juga sampai ke bakteri dan sebagainya. Alga juga ya dipakai di akuarium gitu. Lalu bagaimana kita harus menghandle dia, lalu masalah dosis ya. Jadi untuk bisa membunuh tuh ada masalah dosis. Nah, bagaimana dosisnya itu dilihat dari mana? Dari waktu, dari jenis lampu, dari jarak antara lampu ke objek dan sebagainya. Jadi bahayanya adalah ya mungkin orang biologi sudah lebih tahu bahwa tidak baik untuk mata dan kulit kita ya, bisa menyebabkan kanker atau katarak pada mata. Nah, memang kan banyak informasi teknis itu di bukunya yang penting ya. Jadi buat pemirsa ini yang kalau mau tahu lebih jelas bisa membeli bukunya. Tapi buat audiens yang mendengarkan kita ya, mungkin ada tips-tips amannya nggak kan? Pak Henry kebetulan membangun juga ya sarana ultraviolet untuk pembersihan yang dipakai sendiri. Ada tipsnya nggak Pak buat masyarakat umum kalau mau menggunakan ultraviolet itu yang aman gimana Pak? Ya, jadi yang saya buat itu memakai lampu yang biasa dipakai orang buat akuarium. Jadi lampu UV yang pakai gas merkuri di dalamnya. Itu mudah didapat. Kenapa saya pakai itu? Karena itu mudah didapat, powernya juga cukup gitu. Cuma tips amannya adalah pertama ya jangan kena kulit dan mata. Itu pertama. Artinya ya wadahnya harus tertutup, jauh dari jangkauan anak-anak dan sebagainya. Kalau dia nyala ya kita jangan dengan sengaja datang dekat ke sana gitu. Lalu aspek safety yang lain adalah yang jenis yang lampu akuarium itu ya, lampu UV yang akuarium itu juga menghasilkan ozon ya, dan ozon itu kan juga tidak sehat buat pernapasan kita gitu karena dia reaktif. Maka taruh di tempat yang memang ventilasinya bagus lah ya. Kalau saya taruh di depan rumah ya, di daerah ada udara terbuka di sana. Tips amannya sih itu. Dan sebenarnya kalau membuat sendiri itu harus ada tips lain, yaitu ada, kalau orang teknik tuh bilang interlock. Jadi kalau ada orang membuka pintunya dia harus langsung mati gitu ya. Cuma karena saya pakai sendiri ya udah, saya nggak mau repot, saya nggak pakai itu sih. Tapi kalau mau untuk perangkat yang memang yang pakai bukan hanya kita, tapi banyak orang rumah yang lain yang mungkin juga nggak gitu ngerti pakai, perlu ada mekanisme semacam itu sih. Oke, terima kasih. Ini tips-tips amannya sangat berguna ya untuk yang menyimak diskusi kita ini. Saya ingin ke Pak Juandi lagi. Karena Pak Juandi nulis satu chapter yang mungkin buat kita sekarang jadi sangat relevan ya, yaitu soal pengobatan penyakit COVID-nya sendiri ya. Dan ini kan memang banyak diskusi juga, dan kalau kasus lagi meningkat sering sekali banyak perdebatan juga ya, mengobati COVID itu seperti apa gitu ya. Bagaimana Pak yang kita pelajari selama pandemi ini tentang pengobatan COVID? Ya Pak Ayat, alasan yang mendasari saya dan beberapa teman yang lain yang menulis bab ini adalah karena kita melihat ya banyak contoh dari awal pandemi sampai sekarang, orang dari luar muncul ide pakai misalnya hydroxychloroquine, dokter Indonesia tiba-tiba berebutan pakai hydroxychloroquine tanpa ada satu bukti yang kuat. Terus beberapa bulan yang lalu ivermectin, orang pakai ivermectin. Dan sekarang yang terlihat adalah ketika orang-orang positif COVID, Halodoc misalnya atau telemedicine yang lain langsung membagikan ini
favipiravir, Avigan secara bebas. Nah, pertanyaannya adalah apakah jadi bab ini nggak cuma untuk dokter, tapi juga untuk kita yang atau keluarga kita yang terinfeksi, ya seberapa yakin kita akan efektivitas dan keamanan dari obat yang dicanangkan bisa mengobati atau bahkan menyembuhkan penyakit COVID tersebut. Nah, di sini kami ingin memberikan satu saran kepada para pembaca bahwa pemilihan obat itu bukan cuma berdasarkan satu ide, ya. Obat itu harus berdasarkan satu bukti. Nah, bukti yang kuat itu berdasarkan uji klinis. Nah, di sini bab ini kami tulis menggunakan data dari 2 uji klinis yang terbesar saat ini di dunia. Satu yang digagas WHO yang kita sebut Solidarity Trial, yang satunya lagi digagas oleh di Inggris dipimpin oleh University of Oxford Recovery Trial. Nah, data dari 2 uji klinis besar itu memberikan kita informasi yang meyakinkan. Karena ini bukan cuma data yang didapatkan dari 1 pasien, ya, atau 10. Ini data dari ribuan. Jadi kita yakin bahwa apakah memang aman menggunakan obat X atau apakah efektif menggunakan obat X. Ya, harapannya adalah dengan pembaca mengetahui informasi ini, ya, pembaca dapat terus mengikuti perkembangan, ya, dari pengujian obat-obat yang ada di terkait COVID-19, tapi berdasarkan data yang valid, bukan data istilahnya data anekdot yang cuma ide seseorang yang terus langsung orang-orang lain menyambar, ya. Itu Pak Ian. Nah, ini kan kita memang udah melewati gelombang Delta dan rata-rata sekarang di banyak negara udah tergantikan ya dengan porsi yang cukup besar ya terhadap Delta itu sekarang yang banyak adalah Omicron ya variannya. Nah, lalu banyak juga yang indikasi bahwa ini memang simptomnya lebih ringan gitu ya. Jadi kalau untuk audiens yang mendengarkan yang mungkin ada yang terpapar Omicron, kira-kira usulan untuk pengobatannya seperti apa, Pak Juandi? Ya, Pak Ihan. Memang pengobatan itu sebenarnya ada 2. Satu, kita mengobati virusnya, mematikan virusnya. Satu lagi, mengobati gejalanya. Nah, obat yang mengobati virusnya atau mematikan virusnya memang masih terbatas. Ya, saat ini yang 2 yang benar-benar kuat adalah yang molnupiravir dan Paxlovid. Kebetulan 2 obat ini bisa diminum secara oral. Ya, dan malah hasilnya lebih baik daripada favipiravir atau Avigan yang sekarang disebarluaskan buat pasien-pasien COVID yang lagi isoman di rumah. Nah, 2 obat itu kalau diberikan boleh diminum, ya, walaupun tidak 100% akan mematikan virusnya, tapi akan membantu. Itu satu. Yang kedua adalah pengobatannya itu untuk mengobati gejala. Nah, akhirnya tergantung pada gejala kita. Kalau gejala kita misalnya demam, ya, atau merasa nyeri, minumlah obat simptomatik yaitu painkiller atau pengurang demam tersebut, ya. Dan kalau batuk ya minum obat batuk. Nah, dan sini yang juga mungkin harus jadi patokan buat orang-orang adalah kalau ada gejala ya minum obatnya. Kalau sudah tidak ada gejala jangan minum obatnya. Karena orang Indonesia kadang banyak yang tiba-tiba menjadi apoteker di mana-mana ya. Tiba-tiba tahu obat apa yang harus diminum dan tanpa tahu indikasinya. Jadi ini yang mungkin juga perlu ditekankan dan perlu dicamkan bahwa kalau tahu gejalanya, cari obat yang sesuai. Kalau tidak tahu, konsultasi dengan tenaga kesehatan yang siap melayani. Oke, karena memang obat antivirus itu mahal ya. Jadi mungkin secara praktikal yang lebih cepat adalah mengobati simptomnya ya kalau memang gejalanya ringan ya, Pak Juandi. Betul, Pak ya. Nah ini kan chapter bukunya masih banyak ya, kita ini cuma bisa diskusi beberapa cuplikan ada dari chapternya. Jadi buat pembaca yang penasaran banget pingin beli itu gimana sih caranya Pak Juandi? Iya Pak Ihan, terima kasih. Ya, buku ini sudah ada di Google Play Store. Jadi para pembaca bisa mengakses ya link yang ada di Google Play Store. Nanti mungkin dapat kami bagikan melalui di YouTube-nya Pak Ihan ya. Oke, jadi lewat Google Play Store ini belinya juga di sini ya langsung ya? Iya Pak. Oke.
Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dosen dan peneliti yang sudah bergabung. Kita tunggu lagi ya ide-ide kreatif dan penulisan buku berikutnya yang bisa berguna untuk masyarakat. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, selamat malam Pak Ihan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ihan.